5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum internet. Selamat datang di Soskes, Sosial Podcast dari milenial untuk internet. Bersama kami, Faris Haidar, Faisal Talah, dan Fatrisha. Apa kabar nih setelah melewati pandemi ini? Gue sendiri pun alhamdulillah baik-baik aja, sehat-sehat semua juga. Gue juga alhamdulillah baik dan banyak penyesuaian baru untuk hal-hal yang baru dapat di kehidupan gue. Podcast kali ini ditujukan untuk event Bulan Bahasa SMA Negeri 4 Depok. Ngomong-ngomong nih, kali ini gue mau bahas topik tentang bahasa, tapi bukan mengenai bahasa daerah kita yang melawan, melainkan pro dan kontra penggunaan bahasa asing di kehidupan milenial. Kita bertiga setuju lah ya kalau kita termasuk milenial. Dari kacamata gue sendiri pun gue ngerasa banyak banget teman-teman gue yang sering gunain kosakata dan bahasa asing khususnya Inggris. Ya, gue setuju banget. Gue juga setuju. Menurut gue itu tanda milenial udah mulai siap dengan globalisasi. Yang mana kedepannya kita nggak kaku lagi kalau ada kondisi kita diharuskan menggunakan bahasa asing. Tapi nih Is, masih ada aja orang yang bilang hal tersebut tuh nggak nasionalis. Dan malah ada yang bilang ya, orang-orang yang menggunakan bahasa asing itu nggak bangga sama tanah air kita. Mereka pun juga menggunakan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, bahwa menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia untuk dijadikan dasar statement penggunaan bahasa asing itu enggak nasionalisme. Kalau gitu, apa lo berdua setuju dengan pendapat tersebut? Nah, gue sendiri sih kurang setuju ya. Karena menurut gue kita itu harus siap dengan bahasa internasional. Dan menurut gue juga nasionalisme itu adalah bagaimana kita memberikan perilaku kita pada Indonesia, bukan bagaimana kita menjadi seperti Indonesia. Dan menurut gue juga alasan orang-orang yang menggunakan bahasa asing itu adalah keterbatasan bahasa kita saat ini. Inggris itu mempunyai lebih dari 1 juta kosakata, sedangkan Indonesia itu baru 127.000 kosakata. Jadi kalau kita bisa belajar dari luar, kenapa enggak? Lagi pula juga menurut gua Sumpah Pemuda itu lebih mengarah ke persatuan. Dan poin tentang bahasa adalah membanggakan bahasa kita. Cara membanggakan itu banyak, bukan hanya menggunakan. Dan menurut gue juga yang bilang kayak gitu tuh enggak sepenuhnya salah, karena emang bahasa itu adalah identitas bangsa, dan takut akan identitas bangsa terkikis oleh arus globalisasi itu menurut gue sangat wajar, dan emang penting banget buat take a step tentang hal itu. Kalau emang membanggakan punya banyak cara selain menggunakan, menurut lo berdua apa aja sekaligus kita mengedukasi pendengar di rumah? Dengan memperkenalkan bahasa kita ke orang asing. Hal itu nggak akan bisa dilakukan kalau kita sendiri pun belum bisa berbahasa internasional. Dan mempelajari bahasa kita lebih banyak lagi. Gue ngeliat ya, banyak yang gunain kosakata Indonesia tapi mereka sendiri nggak tahu artinya. No offense ya, tapi menurut gue banyak juga kok orang yang nggak gunain bahasa asing tapi justru merusak identitas kita. Entah dengan ungkapan kotor media, ngajarin orang luar bahasa kotor, dan sebagainya. Nah, gue setuju banget sama lu Faris. No offense ya sekali lagi, tapi itu yang menurut gue lebih bisa merusak identitas bangsa Indonesia. Justru yang harus dilakukan itu edukasi bahasa dibanding eliminasi resapan bahasa asing, ya nggak sih? Kurangnya edukasi menurut gue lebih berpengaruh. Edukasi dan aksi sebenarnya. Menurut gue nggak sedikit orang Indonesia dalam konteks ini milenial yang udah teredukasi tentang bahasa, kultur, etika, dan lain-lain dari Indonesia. Tapi mereka nggak tahu cara buat mulai aksi dari edukasi yang mereka udah dapat. Tapi nggak semena-mena sekedar aksi tanpa teredukasi. Yang ada malah mencemari. Ya pokoknya harus keduanya secara terorganisir dilakukan dengan baik sih. Jadi semuanya itu udah buat seimbang. Nah iya, yang penting gak berlebihan, rata, seimbang, enjoy, aman. Nah, Is, sekarang gue mau nanya nih sama lu. Lu sendiri gimana kalau ngeliat atau ngobrol sama temen lu yang sering pakai bahasa Inggris? Biasanya mah dia diemin, bukannya karena nggak mau ladenin yang nggak nasionalis, tapi emang nggak ngerti aja. Gak juga lah, hambat gua. Ngomong-ngomong, coba lu berdua makasih masukan buat milenials di sana yang mau belajar atau masih takut belajar bahasa asing. Dari gue sih yang penting niatnya baik dulu aja. Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya baik juga. Cuma sekali lagi nih ya, jangan terlalu banyak keluar sampai lupa aslinya. Tetap terus edukasi bahasa sendiri. Apalagi sampai sekarang bahasa Indonesia itu terus berkembang dengan kosakata baru yang baru muncul di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
sekalian kalau bisa tuh bantu edukasi teman-teman lu pada biar bisa bangun identitas bangsa Indonesia sekali lagi bareng-bareng. Oke, keren banget bahasan kali ini. Gue belajar banyak dari perbincangan kita. Gue yakin pendengar kita juga belajar banyak. Thank you banget udah mau speak up tentang isu kali ini. Terima kasih juga pendengar sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Jangan lupa bersosial. Wassalamualaikum internet.